شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'du, para jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai rahmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita. Dan marilah kita selalu mohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ketetapan iman dan Islam, istiqamah di atas jalan yang lurus, istiqamah di atas jalan Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya hati manusia itu selalu bergejolak. Makanya la yuqalu innama sumiyal qalbu qalban litaqallubihi. Hati itu dinamakan hati karena dia berbolak-balik, pagi lain, sore lain. Makanya di antara doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Dalam satu riwayat, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati aku kepada ketaatan, agar selalu taat pada Allah Ta'ala. Dua doa ini adalah doa yang mengajarkan kepada kita. Yang pertama, memohon kepada Allah Ta'ala perlindungan dari fitnah syubhat. Fitnah syubhat itu hal-hal yang rancu, yang ditebarkan oleh orang-orang yang memusuhi Islam, agar kaum muslimin ini ragu kepada agamanya. Syubhat itu banyak. Makanya An-Nabi alaihissalam mohon pada Allah Ta'ala ketetapan hati di atas agama Allah. Karena kalau hati ini terkena syubhat, kena racun, ya dia bisa meninggalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya oleh karena itu Nabi alaihissalam mohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah tetapkan hati beliau di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Allah bagi orang yang mempelajarinya, bagi orang yang mengimaninya, maka semakin bertambah ilmunya, insya Allah semakin mantap dan semakin yakin dia kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila seorang itu jauh dari agama Allah, jauh dari mempelajari agama Allah, maka sangat mudah untuk kemasukan syubhat. Sehingga bisa jadi suatu saat dia ragu pada agamanya. Islam ini benar atau tidak sih? Masa umat Islam hidup dalam kemiskinan, keterbelakangan, ya. Sedangkan orang-orang kafir, kufar, ya, di barat, mereka maju dan teknologi mereka, padahal mereka tidak punya agama. Nah, ini racun. Ya, ini racun. Kalau seorang lemah imannya, maka dia bisa jadi akan lepas dari agama ini. Berarti agama itu tidak membawa kepada kemajuan. Agama itu membuat orang itu mundur. Dan seterusnya. Akhirnya dia keluar dari, na'udzubillah min dzalik, dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak syubhat-syubhat yang lainnya yang dimasukkan oleh orang-orang yang memusuhi Islam ini, supaya kaum muslimin ini murtad keluar dari agama Allah. Dan itu yang diinginkan oleh mereka. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddukum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim. Allah Ta'ala telah menyebutkan tentang ahlul kitab. Wadda katsirun min ahlil kitab, banyak ahlul kitab itu yang menginginkan
Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Kalau mereka mampu bisa untuk mengeluarkan kalian setelah beriman menjadi orang-orang kafir. Hasadan min indi anfusihim. Karena hasad, karena dengki dari dalam diri mereka setelah nyata kebenaran itu. Ya, oleh karena itu semua, apalagi kita hidup di zaman yang banyak teknologinya, medsos dan lain sebagainya, hati-hati kepada racun-racun, syubhat-syubhat yang ditebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari musuh-musuh Allah, musuh agama Allah, yang menyebabkan seorang itu bisa ragu terhadap agamanya. Nah, oleh karena itu seorang harus membekali dirinya dengan ilmu. Ya, karena obatnya syubhat itu adalah ilmu. Obatnya syubhat adalah ilmu. Dan ilmu bisa menyingkap syubhat itu. Ya, dengan ilmu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang meragukan seorang muslim. Semua dengan ilmu. Makanya kita wajib untuk belajar, menghadiri majelis ilmu, mengetahui hal-hal yang pokok dalam agama Allah ini. Ini tentang syubhat. Kemudian yang kedua, doa yang kedua yang dimohon oleh Nabi alaihissalam, yaitu kata beliau, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati aku agar senantiasa taat pada engkau. Ini kaitannya dengan syahwat. Fitnah yang kedua. Karena hati namanya an-nafsu ammaratun bisu. Dia ingin memerintahkan kepada hal yang buruk, pada hal-hal yang jelek. Syahwat itu mencakup 3 hal secara umum. Ada syahwat namanya syahwat wanita, syahwat harta, syahwat jabatan. Ini semua syahwat. Tidak ada kaitan dengan syubhat. Tapi ini syahwat. Seorang ingin harta, karena syahwat hartanya tinggi, akhirnya dia menempuh jalan yang tidak halal untuk mendapatkan harta. Karena syahwatnya. Seorang cinta pada seorang wanita, ya karena syahwatnya dia berbuat zina, auzubillah. Karena syahwat. Seorang ingin dapat kedudukan, karena syahwatnya tinggi pada kedudukan jabatan itu, dia menggunakan segala cara bagaimana dia sampai kepada kedudukan. Ini semua kaitan dengan syahwat. Syahwat itu membuat seorang tidak taat pada Allah Ta'ala. Ya. Tetapi antara syubhat dan syahwat, yang lebih disenangi oleh syaitan adalah syubhat. Syaitan lebih senang pada syubhat. Bagaimana masukkan syubhat ke dalam diri seorang mukmin? Itu syaitan. Adapun syahwat, seorang bermaksiat pada Allah Ta'ala, dia tahu itu maksiat. Ya, dia tahu maksiat itu maksiat. Maka dia kalau berbuat maksiat lebih mudah bertaubat, karena dia tahu itu maksiat. Seorang yang berzina, dia tahu betul dosa. Seorang yang minum khamar, dia tahu betul dosa. Itu maksiat pada Allah Ta'ala. Maka syahwat ini lebih mudah seorang bertaubat daripada syubhat. Syubhat ini justru bisa mengeluarkan seorang dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syubhat. Adapun obatnya syahwat adalah as-sabru. Seorang harus bersabar. Makanya kita dilatih, diantaranya adalah di bulan Ramadan untuk berpuasa. Ini dalam rangka melatih kesabaran kita, supaya kita ini bersabar. Ya, karena obatnya syahwat itu adalah as-sabru. Itu yang pertama. Makanya bulan Ramadan disebut dengan syahrus sabr. Ya, syahru as-sabr. Sumu syahrus sabri, kata Nabi alaihissalam. Berpuasalah pada bulan kesabaran, yaitu bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, untuk menangkal atau mengendalikan syahwat ini adalah dengan mujahadatun nafs. Dengan melawan hawa nafsunya. Tidak boleh dia biarkan. Dia harus melawan. Ketika ada bisikan-bisikan, panggilan-panggilan kepada kemaksiatan, dia harus bisa menahan dirinya dari terjerumus kepada kemaksiatan. Oleh karena itu, kita dilarang mendekati sebab-sebab maksiat. Allah Ta'ala berfirman, "La taqrabuz zina, innaz zina kana fahisyatan wa sa'a sabila." Jangan kamu dekati perbuatan zina. Karena perbuatan zina itu akan jalan yang terjelek. Dan oleh karena itu pula Allah menutup pintu masalah. Pintu-pintu zina itu ditutup. Di antaranya adalah qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka.
Karena pandangan ini pintunya zina. Ya. Asy-syaitan mempunyai langkah-langkah. Bagaimana seorang dijerumuskan kepada kemaksiatan pada Allah Ta'ala. Langkah pertama syaitan adalah nadratun, mata, pandangan. Ya. Ini pandangan. Pandangan pertama itu bisa terobati kalau tidak diikuti dengan pandangan kedua. Makanya kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, an-nadratul ula laka wa tsaniyah alaika. Pandangan pertama itu ini tidak mengapa bagimu, dalam arti lebih ringan akibatnya. Tapi yang kedua itu lebih berbahaya. Jadi yang pertama langkah syaitan adalah an-nadratu. Ya. Yaitu pandangan mata. Ada hadis dhaif. Tapi insyaallah maknanya benar. An-nadratu sahmun min sihami iblis. Bahwa pandangan mata itu adalah anak panah pertama iblis. Ya, sebelum dia menjerumuskan seorang kepada yang lainnya, pertama adalah digunakan mata. Ya, makanya kita dilarang suruh untuk melihat dilarang melihat yang haram, melihat yang baik. Ya, ayat-ayat Allah di muka bumi ini. Ya, karena memang pandangan mata ini adalah sahmun min siham iblis. Salah satu anak panah iblis yang dia ingin menjerumuskan manusia kepada perbuatan dosa. Abis nadratun fabtisamun. Langkah kedua syaitan adalah senyum. Nadrah, lihat. Pertemuan kedua senyum. Belum apa-apa loh ini, senyum. Ya, naik bus sama-sama atau di kantor baru kenalan. Pertama lihat lo. Hari berikutnya senyum, ibtisam. Ini langkah syaitan. Yang ketiga fasalamun. Ya. Langkah ketiga ucapan salam. Assalamualaikum. Langkah ketiga adalah salam. Karena syaitan menghiasi. Ya, salam dianggap Masya Allah, yani soleh, amal baik. Ya. Padahal ada langkah-langkah berikutnya. Nadratun, fabtisamun, fasalamun, fakalamun. Yang keempat adalah kalam, mulai berbicara. Di mana tinggalnya? Ya. Sudah menikah belum? Ya, jadi mulai perkenalan. Fakalamun. Habis bicara, perkenalan, bicara, fakalamun, kemudian famau'idun. Ya. Yang kelima adalah janjian. Nanti ketemu di mall ya. Aku hari Minggu libur kok, hari Ahad. Ketemu di mall. Ya. Jadi famau'idun. Yang keenam, episode pertama, faliqaun. Kemudian ketemu. Ini langkah syaitan pertama menjerumuskan seorang pada zina. Nadratun, fabtisamun, fasalamun, fakalamun, famau'idun, faliqaun. Lihat, senyum, salam, berbicara, ya, perkenalan, kemudian janjian, kemudian ketemu. Ada langkah syaitan. Tanpa disadari seorang, ya, tanpa disadari. Pelan dan halus syaitan itu. Ya. Halus caranya. Nah, oleh karena itu, ikhwani fillah, jadi syahwat, cara untuk mengendalikan dirinya adalah dengan, atau menghilangkan, untuk mengendalikan syahwat itu adalah dengan, yang pertama adalah as-sabru, sabar. Yang kedua adalah mujahadatun nafs, harus melawan hawa nafsu itu. Kalau tidak ada perlawanan, maka nafsu selalu ingin menjerumuskan seorang kepada, yaitu kemaksiatan. Namun dari dua hal ini, antara syubhat dan syahwat, yang lebih berbahaya adalah syubhat. Karena maksiat, seorang tahu bahwa itu maksiat, itu dosa. Tapi kalau syubhat tidak, dianggap itu agama, dianggap itu keyakinan. Ya. Maka dari itu syaitan lebih senang pada ahlul bidah daripada ahlul ma'asi. Ya, syaitan lebih senang pada ahlul bidah daripada ahlul ma'asi. Karena ahlul ma'asi dia tahu bahwa mereka akan bertobat. Dia tahu itu dosa. Tapi kalau hiasan dalam agama ini, hal-hal yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, itu dihiasi oleh syaitan. Ini Masya Allah, penemuan baru, tak pernah ada dulu sebelumnya.
Ya, ini menunjukkan kamu ini masya Allah, pahalanya besar, terus hiasi. Ya, makanya kita harus waspada dari dua penyakit hati ini, yaitu syubhat dan syahwat. Dan Ramadan adalah saatnya untuk kita lebih meneguhkan, menguatkan hati, menguatkan kemauan untuk ya mengendalikan diri dari syahwat, dan untuk kita dapat mempelajari agama Allah dengan benar sehingga kita tidak gampang dimasuki oleh syubhat. Kemudian pada kesempatan yang baik ini juga, insya Allah tentu kita sudah berlalu bulan Ramadan ini kurang lebih 12 hari, ini malam ke-13. Maka masih ada hari-hari untuk kita mengejar ketertinggalan kita, terutama 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya, apalagi di malam-malam ganjil, marilah kita manfaatkan waktu dan kesempatan yang sebaik-baiknya. Karena seorang mendapatkan malam Al-Qadar, orang mendapatkan Lailatul Qadar, sama dengan dia beribadah selama kurang lebih 80 tahun. Sementara umur seseorang tidak sampai 80 tahun. Kadang-kadang tidak sampai 80 tahun. Tapi satu malam nilainya sama dengan 80 tahun. Ini rahmat Allah kepada umat ini, kepada umat Nabi SAW. Umur mereka pendek, tapi ada ibadah-ibadah yang Allah syariatkan bisa melampaui umur orang-orang terdahulu. Ada orang dahulu umurnya lebih panjang daripada daripada umat Rasulullah SAW. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, serta istiqamah di atas jalan yang benar, istiqamah di atas tauhid dan sunnah Nabi SAW. Semoga Allah juga menerima amal-amal ibadah kita, karena inilah yang diharapkan seorang mukmin dari amalnya, yaitu agar Allah menerima amal ibadah dan amal perbuatan atau amal ibadahnya. Aku qouli hadza wa jazakumullah khairan. Cuma ada satu hal yang ingin saya ingatkan, bahwa sholat witir itu jangan terlalu fanatik dengan 3 rakaat sekaligus. Ini ilmu masalahnya. Ya, sholat witir itu boleh 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat. Semua diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesekali, ya boleh seorang imam 2 rakaat salam, kemudian tambah 1 rakaat. Ini tidak pakai akal-akalan. Ya, kalau 2-1 kan kayaknya bukan witir, Ustaz. Genap. Ini bukan akal-akalan. Ada contohnya atau tidak? Itu agama. Jadi sesekali di masjid ini saya menghimbau imamnya sholat witir 2 rakaat tambah 1 rakaat, 2 salam tambah 1 rakaat. Ini cara-cara yang dibolehkan dua-duanya. Ya, jadi seakan-akan nanti kalau kita hanya ngerjakan 3 rakaat salam, 1 salam, berarti tidak ada sholat witir kecuali ya itu saja. Padahal sholat witir itu ada yang 9 rakaat sekaligus 1 salam. Nabi SAW pernah melakukannya. 9 rakaat witir 1 kali salam. 7 rakaat witir 1 kali salam pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi beliau juga pernah melakukan 2, 2, 2, 2, 1. Pernah 4, 4, 3. Ya, jadi cara-cara yang semua ada dalilnya. Tapi yang paling afdal adalah 2, 2, yani 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, karena pekerjaannya lebih banyak. Semakin banyak pekerjaannya, fadilahnya, pahalanya lebih besar. Ini sekedar untuk kita tidak fanatik dengan 3 rakaat witir sekaligus salam. Ya, sekali-sekali boleh 2 rakaat kemudian tambah 1 rakaat. Aku qouli hadza wa jazakumullah khairan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam baraka ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.